Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 3 di semester 6. Di sini saya akan menjalankan tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Ahmad Muadzin MPD, yang mana beliau mengajar di mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik statistika dalam pengendalian mutu. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini adalah secara statistika dalam pengendalian mutu, pengertian dan opini para ahli, fungsi-fungsi pengendalian kualitas, alasan pengendalian kualitas, langkah-langkah pengendalian kualitas, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Mengenai sejarah statistik dalam pengendalian mutu, pada tahun 1324, W.A. Seward dari Bell Telephone Laboratories mengembangkan diagram atau grafik statistik untuk mengendalikan variabel-variabel produk. Hal ini yang menjadi permulaan dari pengendalian kualitas statistikal. Kemudian pada dekade yang sama, H.F. Dodge dan H.G. Roeming, keduanya juga dari Bell Telephone, mengembangkan teknik pengembalian sampel penerimaan untuk menggantikan inspeksi 100%. Selanjutnya pada tahun 1940, pengendalian kualitas menggunakan metode statistik mulai digunakan di Amerika dengan James Durant sebagai pelopor. Pada tahun 1946, American Society for Quality Control dibentuk pada tahun 1950. Edward Deming memberikan kuliah tentang metode statistikal kepada insinyur Jepang akan pentingnya tanggung jawab kualitas pada manajemen puncak, dan di Jepang mulai penerapan total quality control. Selanjutnya pada sejarah perkembangan dan tokohnya. Yang pertama, pada tahun 1946 hingga 1950 adalah periode perintisan atau periode penelitian dan penelaahan, atau yang biasa disebut dengan research atau studi. Pada periode ini, yaitu pada bulan Juli 1950, Dr. W. E. Deming menyampaikan seminar 8 hari mengenai kualitas para ilmuwan, insinyur, dan para eksekutif perusahaan Jepang. Dan yang kedua, tahun 1951 hingga 1954 adalah periode pengendalian mutu statistik atau statistical quality control. Pada bulan Juli 1954 diadakan seminar tentang manajemen pengendalian mutu atau Quality Control Management Seminar dengan pembicara Dr. G. M. Juran. Yang ketiga, tahun 1955 hingga 1960 adalah periode pengendalian mutu secara sistematik. Kelompok belajar pengendalian mutu atau Quality Control Study Group memperkenalkan pengendalian mutu menyeluruh dalam perusahaan. Yang keempat, pada tahun 1961 dikatakan sebagai periode pemantapan dan pengembangan atau New Quality Creation. Pada tahun 1962, Profesor Dr. Kaoru Ishikawa memperkenalkan gugus kendali mutu atau Quality Control Circle. Kemudian pada akhir 1980-an, industri otomotif mulai menerapkan pengendalian proses statistik atau Statistical Process Control. Industri lainnya dan Departemen Pertahanan Amerika juga menerapkan SPG. Kemudian konsep baru yang bernama Continuous Quality Improvement dibangun dan membutuhkan Total Quality Management. Selanjutnya, pengertian pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan salah satu teknik yang diperlukan mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada saat proses produksi, hingga proses produksi berakhir dengan menggunakan produk akhir. Pengendalian kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lanjut kepada pengendalian kualitas menurut ahli. Yang pertama, menurut Sofyan As-Sauri, pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produk dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan,
maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, pada ahli yang kedua, Bahtiar dan kawan-kawan, pengendalian kualitas dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya. Selanjutnya, fungsi-fungsi pengendalian kualitas ada 5 fungsi, yaitu yang pertama kemampuan proses, yang kedua proses dalam batas, yaitu batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada, yang ketiga spesifikasi yang berlaku, yang keempat ada tingkat kesesuaian yang tidak dapat diterima, yang kelima biaya kualitas. Selanjutnya, alasan pengendalian kualitas yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, yang mana konsumen akan mutu dan orientasi konsumen yang kuat akan penampilan mutu yang produk. Yang kedua, ada peningkatan, yaitu tenaga biaya, tenaga kerja, energi, dan bahan baku. Yang ketiga, ada persaingan yang semakin insentif. Yang keempat, ada kemajuan yang luar biasa dalam produktivitas melalui program keteknikan mutu yang efektif. Lanjut kepada langkah-langkah pengendalian kualitas. Yang pertama ada plan, yaitu merencanakan spesifikasi. Yang kedua ada do, yaitu melaksanakan rencana. Yang ketiga ada check, atau memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Yang keempat ada action, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu metode pengendalian kualitas. Yang pertama ada distribusi frekuensi, yang kedua ada peta kontrol atau kendali atau yang biasa kita sebut dengan control chart. Yang ketiga ada table samping, yang keempat ada metode khusus. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai teknik statistika dalam pengendalian mutu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.